apakah kalian ingat amal kalian semua yang soleh-soleh atau sedekah kalian? Ingat gak zaman dulu-dulu? Perbuatan baik kalian semua, ingat gak kira-kira? Ingat. Itulah amal yang tidak diterima, belum diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah seperti paku. Paku itu rumah sebesar apapun, itu dari paku ada. Tapi ketika rumah udah jadi megah sekali, pakunya hilang, Pak. Ya. Makanya biar doa kita ini tidak salah alamat, belajarlah kalau berdoa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur Pandasuka, kita kumpul-kumpul lagi di Kopi Langit. Bukan sekedar ngopi, tapi upgrade diri. Ya ngopi sambil sinau. Kita tuh sering gimana ya, mau berdoa, mau sholat, apapun mau minta sesuatu tuh rasanya kok belum mengenal kepada siapa yang diminta. Persoalannya misalnya kirim surat kan harusnya kan alamatnya kan jelas gitu loh, biar nyampe gitu loh. Jadi takut segitu kalau alamatnya nggak jelas kan nggak nyampe. Nah, kira-kira pribon nih hadap mungkin sedulur-sedulur Pandasuka, Pak Dofar, Mbak Sastro, saya ada solusi lah untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mallahu bidzallamin lil 'abid walakin anfusahum yadhlimun. Al-ayah amma ba'd. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua di malam hari ini masih diberi beberapa kenikmatan. Yang paling utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul, yaitu ngopi bareng. Untuk itu kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita patut kita syukuri, setidaknya dengan ucapan alhamdulillah. Sholatan wa salaman daimaini mutalazimaini. Mari kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliaulah satu-satunya Nabi yang bisa memberi syafaat kepada umatnya. Dan semoga kita semua, keluarga, anak keturunan kita semua, besok kelak di yaumil akhir diakui menjadi umatnya, dan akhirnya mendapat pertolongan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nongkrong ngopi bareng sambil membahas masalah, atau enggak masalah sih ini sebenarnya, urusan yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hidup. Ini temanya mengenal Tuhan ya. Mengenal Tuhan. Orang hidup tuh ya emang kayak begitu itu. Kadang kita tengok orang yang sangat bodoh sekali, tahu-tahu jualan juga ramai, ya kan? Apapun yang dikerjakan tuh kebanyakan yang tentunya itu menghasilkan rezeki bagi dia. Tahu-tahu neksi juga ramai penumpang, bodoh itu. Ada kalanya orang yang udah profesor, doktor, bertahun-tahun naik pangkat aja enggak, berusaha selalu gagal terus. Karena orang hidup itu sempit ataupun bahagia itu dari manusianya sendiri.
dari diri kita sendiri. Karena mengutip ayat yang telah saya sebutkan tadi, wa mallahu bidzalamin lil abid walakin anfusahum yadhlimun. Dia sendiri yang menganiaya. Allah itu nggak bakalan bikin sengsara kita, itu nggak bakalan. Karena dia itulah yang membuat sengsara atau kesempitan di dalam dirinya sendiri. Itu rata-rata. Contohnya aja. Ketika kita butuh sesuatu lah. Mungkin modal atau mau pinjam uang. Saya datang ke tempat kawan, taruhlah Om Wahyu datang. Assalamualaikum. Pertama silaturahim, yang kedua saya mau pinjam uang. Ini kesempitan kita kan, mau pinjam. Syaratnya itu banyak sekali tentunya. Yang pertama, syaratnya itu ada atau enggak. Syaratnya ketika kita pinjam ke Om Wahyu, ada apa enggak dia? Ya. Satu. Jikalau ada dia nih, dia itu butuh enggak besok ke depannya? Untuk membayar anak lah, untuk mau masuk sekolah anak lah, ataupun kuliah untuk anak. Yang ketiga ini, dia itu percaya nggak sama itu. Ya. Ini tiga ini syarat yang punya duit nih, yang punya duit lah, yang pastinya kita datang untuk meminjam. Kenapa kita nggak mau langsung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta? Bahwa Allah itu kita tahu yang mengatur hidup kita di dalam dunia. Langsung aja ngomong. Curhat langsung. Langsung curhat langsung. Jangan kejelekan kita ceritakan kepada orang lain. Carilah solusi gimana kalau kita cerita sama siapa ya yang bisa menyimpan rahasia kita. Jangan asal orang itu diomongin rahasia-rahasia kita atau kejelekan-kejelekan kita. Kita masih punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang notabene dari bayi nyampe besar kayak ini tuh tidak membuat sengsara kita. Adapun yang membuat sengsara yaitu kalau di Qur'annya yaitu kita sendiri. Paham? Paham enggak ini? Contohnya gini lah. Ketika anak sampean umur berapa sekarang? Misal contoh ini yang real aja masuk akal. 13 tahun. 13 tahun. Ngomong sama Pak Subhan. Kak Subhan, bapakku tuh setiap hari itu nggak pernah ngasih makan. Nggak pernah ngasih duit, saya minta pun nggak pernah ngasih duit. Kira-kira ketika kamu dengar ngomong kayak gitu, anakmu ini marah nggak? Pasti marah dong. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari-harinya setiap harinya kita dikasih terus, sehat dikasih, makan dikasih, mulut bisa ngomong, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar. Kenapa nggak mau minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang notabene adalah dia yang memberi kehidupan kita. Yang sering aku lempar ke agro, kita itu tidak tahu pilotnya. Kita naik pesawat, nggak tahu pilotnya, bisa nyaman kok naik pesawat. Kita naik kapal, nggak kenal nakodanya, itu bisa nyaman. Naik kereta api, masinisnya siapa, bisa nyaman. Dan kita tahu loh, hidup ini itu yang ngatur Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa nggak nyaman? Berarti diri kita lah yang error. Gitu Pak. Kalau naik pesawat tadi kan kita yakin pilotnya ini membawa pesawatnya. Sampean kan nggak kenal. Nggak kenal lah. Ayo kan. Nah pertanyaan, kalau berarti kan kalau di dalam kehidupan itu kan berarti kan kita harus mengenal Allah dulu kan gitu kan? Iya. Padahal kita ini tahu hidup kita di dunia ini itu yang ngatur siapa? Gusti Allah. Nah, udah tahu kan? Tapi kenapa nggak mau ketika kita ada masalah langsung minta Allah?
kasih jalan lah. Adapun nanti dikasihnya lewat tangan si A, si B, si C, si D, ataupun entah nanti ada yang ngasih job, itu kan urusannya Tuhan. Paham kan? Bukan urusan manusia. Maka dari itu hidup jangan nyampe tergantung kepada manusia ataupun makhluk. Syaratnya banyak sekali. Saya bisa ngasih kamu uang 1 juta, 2 juta. Bisa jadi besok itu aku bisa ingat lagi. Dulu kalau kamu nggak saya kasih kayak gini lo nggak bisa hidup. Sekarang aku tanya, apakah kalian ingat amal kalian semua yang soleh-soleh atau sedekah kalian? Ingat nggak zaman dulu-dulu? Perbuatan baik kalian semua, ingat nggak kira-kira? Ingat. Itulah amal yang tidak diterima, belum diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal kita yang sudah lupa. Larinya ke ikhlas berarti. Iya. Cuman kan kadang-kadang muncul dengan sendirinya. Nah itulah, makanya lupakan aja. Udah lupa, terus tiba-tiba ada peristiwa yang bukan ada peristiwa sesuatu yang hampir sama. Terus pikiran kita tuh, oh dulu aku pernah gini ya, gitu. Itu nggak dengan sengaja gitu. Nah ya ini saya kasih tahu, amal kita belum diterima Allah ya karena kita masih mengingat. Kalau seandainya kita diingatkan gimana? Gimana mengingatkan Pak? Pasti itulah yang namanya kita pasti mengungkit. Jadi gini, maksudnya Pak, ini Pak. Misalnya saya berbuat ke Om Wahyu. Terus udah lama nggak ketemu. Pas satu hari udah puluhan tahun ketemu. Om Wahyu, kita udah nggak lupa nih, ya kan? Terus Mas Wahyu ingetin, Om Wahyu ingetin. Terima kasih ya kemarin tuh kamu udah bantu saya kayak begini. Padahal kita udah lupa loh. Oh iya, itu kan memang ada kewajiban. Kita bilang kan. Berarti Om Wahyu bisa jerumusin gitu berarti artinya. Iya gitu. Justru itulah bisa jadi perbuatan baik kita itulah termasuk amal yang jelek. Kejelekan kita itulah perbuatan baik kita, sama aja. Karena salah alamat. Kita nggak mau ngalamatin langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya dengan ikhtiar. Ikhtiar itu kan kita sudah mengadu, tapi kan nggak serta-merta mengadu toh. Tapi kan harus dengan ikhtiar. Mengadu itu kan harus cukup kita dengan Gusti Allah. Tapi kan kita harus menampakkan perbuatan ikhtiar itu pasti nampak. Nah, bagaimana itu perbuatannya kita itu sampai mana lah maksudnya ikhtiarnya itu? Ya ikhtiar kita itu ya sesuai dengan manusianya sendiri, individu. Kalau kita ini kan itulah balik lagi. Kalau hanya sekedar kalau hanya sekedar hilang lapar itu kan murah. Kalau kok kepengennya itu si A, si B atau keinginan kita yang tinggi kan nggak cukup. Kalau hanya sekedar mau sekeluarga bisa hilang lapar, bisa sekolah atau bisa apa, itu kan sebenarnya murah. Dan itu bisa kita usahakan dan usaha kita untuk mencari pekerjaan itu tadi usaha. Ya caranya jangan memilih-milih. Usaha apapun ya kita harus kerjakan. Dan hasilnya apapun itu terserah Tuhan. Hasilnya itu terserah Allah. Iya. Karena yang memberi itu Allah. Iya. Yang memberi itu Allah, bukan manusia. Iya, maksudnya itu tujuannya memang begitu. Cuman kan maksudnya proses tadi kan harus dijalanin kan. Iya, proses itu usaha itu. Cuman keputusan tadi hasilnya itu Gusti Allah. Gusti Allah. Walaupun tidak setuju dengan harapan kita. Iya. Walaupun tidak terpenuhi lah semua keinginan. Iya, betul. Yang kita ngadu tadi. Iya. Berarti kan kita menyampingkan keinginan pribadi yang dituntut. Iya. Kita lebih fokusnya tuh yang ngadu whatever apapun. Apapun yang terjadi itulah yang memang Allah yang terakhirnya kan berarti keputusan Allah lah yang menentukan apa yang kita dapatkan, sehingga hasilnya itulah dia wujudnya gitu. Iya. Ya kalau yang pilot tadi
Balik ke pilot. Balik ke pilot. Ya, belum selesai. Itu belum nakoda lagi. Belum nakoda lagi. Ya, Iya. pasang pilot aja. Iya. Tapi intinya itu kan pengendali supirnya untuk mengantarkan kita ke tujuan. Ya, artinya gini. Ketika kita nih misalnya biasa dalam kehidupan sehari-hari, pilot itu ada wujudnya, fisiknya ada. Ketika kita ada nih bentuknya itu, orangnya itu kelihatan, jadi mungkin bisa menambah keyakinan bahwa itu. Nah, ini kan ya masalah keimanan segala macamnya, keyakinan kepada Gusti Allah itu kan berbeda-beda kadarnya pun. Bagaimana nih bisa misalnya yakin Gusti Allah kan kita yakini bahwa Allah itu ada kan gitu kan. Lah pripun niku carane itu? Justru kita ini aslinya juga tidak ada, Pak. Ya. Tapi kita itu diadakan oleh yang ada. Sebelum kata ada atau sebelum kata tidak ada, itu dia sudah ada. Maka dari itu yang ada hanyalah yang ada, yaitu namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kayak pokoknya semuanya ini ya, semuanya itu emang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu paling pokok, nggak ada yang lain. Walaupun wujud manusia ya emang bikinannya Allah, Pak. Berperan di mana kita ini nggak ada. Kita bisa ngomong, kita bisa mikir, kita bisa melihat, semuanya pun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nggak ada daya dan upaya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak, maksudnya nanti dikacangin. Apa? Masalah itu kacang aja. gini loh. Angurnya apa kacang? Kacangin aja dulu, baru dianggurin. Quran itu kan tidak untuk menyengsarakan kita. Ya. Karena wa ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Supaya kayak hidup itu supaya apa ya? Enak lah, nyaman apa. Karena Quran itu enggak menyengsarakan kita. Udah tahu kayak gitu. Quran itu banyak yang namanya kata-kata kata-kata motivasi. Itu banyak. Kenapa kita cari ya halal haram itu perlu. Baik juga perlu. Tapi kata-kata mutiara kan lebih perlu sebenarnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena Allah itu menurunkan kayak gitu itu aslinya yang ngomong ke kita. Ngomongin ke kita. Kita ngomong ini Bani Israel, jangan-jangan nih kita ngomong ke kita Allah. Bisa jadi. Ini ngomong Fir'aun, jangan-jangan kita ini yang Fir'aun. Bisa jadi. Ya kayak begitu itulah. Karena Allah menurunkan Al-Quran itu untuk kita. Enggak mungkin menyengsarakan kita. Menarik tadi yang kita itu enggak ada, tapi diadakan oleh yang ada. Sebelum kata ada itu ada. Gitu, kan. Maka dari itu yang ada hanyalah yang ada. Karena saya khayal ketika dulu belum ada apa-apa, itu kan Allah sudah ada. Yudah. Sendirian kan berarti. Berarti kan Allah sendirian, belum ada apa-apa. Ya. Yang ada hanya Allah. Terus penerjemahannya berarti Allah ini menciptakan dunia dan seisinya itu dari bagian dari Allah itu sendiri. Betul begitu. Iya memang Allah sendiri. Bahkan roh kita ini ya rohnya Allah. Fanafahtur roh, fanafahtu. Saya niupkan roh itu ke kamu, dia rohnya Allah. Ya, karena waktu itu tidak ada material lain kecuali Allah kan. Iya. Sampai sekarang pun nggak ada sebenarnya. Enggak ada. Ada. Ya itulah yang bolak-balik kita omong adanya kolong ya karena adanya divan dibuang ya jadi kolongnya hilang. Kok harus dipan gitu? Kenapa meja? Meja namanya bukan kolong kok kadang nggak orang-orang itu. Kalau sama pokoknya intinya jangan sampai menghilangkan Allah itu jangan dihilangkan karena yang memang yang ngatur kita diatur oleh Allah aturan-aturan yang ada. Praktek kehidupan sehari-hari misalkan tadi mau minta berarti kan
kunci dari keamanan kayak curhat, kunci dari dikabulkan berarti pada keyakinan ya. Kuncinya pada keyakinan bahwa kita memang cuma Allah dan yakin Allah akan memberikan. Iya. Dikasih atau diberi dari mana kita nggak tahu. Dan bahkan berbeda sesuai kebutuhan. Iya, beda. Sesuai kebutuhan. Kadang bisa lebih, kadang bisa. Ya syukur itu tadi. Iya. Balik lagi kan kalau orang sudah menyadari. Masalah ini orang belum ketemu menyadari, belum kenal lah bahasanya. Belum kenal. Makanya kita tuh pertama harus mengenal dulu gitu loh. Mengenal itu memudahkannya dengan seperti apa gitu. Mengenal makanya itu kan semuanya perlu belajar. Ya. Belajar baik pun ya harus belajar dari sekarang. Kita jangan disimpan ini kayak gamerin kayaknya. Ya belajar itu. Iya, nggak totalitas. Ya emang belajar. Harusnya belajar. Nyikapinya kayak gitu. Contohnya aja kalau kita sholat subuh, Allahumma dini fiman hadai wa afini fiman afai wa tawallani fiman tawallai wa barik li fima atai wa gini birahmatika syarra ma qadar fa innaka taqdi wa la yuqda alai fa innahu la yadhillu mawwal. Terus falaka, maka hanya kepadamu ya Allah. Alhamdulillah kami memuji. Terus falakal hamdu alamane. Alama ing atase barang ataupun perkara qadat sing engko qadokno. Wis takdir kayak kodoknya saya kayak gini ya udah. Alhamdulillah ya Allah. Belajar kayak gitu aja loh setiap hari. Saya hanya alhamdulillah, terima kasih walaupun saya belum dikasih rezeki, tapi setidaknya keluarga saya masih utuh. Sehat, enggak bisa. Anak saya masih sehat-sehat. Masih sekolah-sekolah. Dan masih bisa. Itu kan belajar. Lah terus mau apa lagi? Nah belajarnya dari sini yaitu setiap hari dikasih itu. Ini emang kodokmu bagaimana? Ini hanya ketetapanmu yang engkau kasih ke saya ya Allah. Terima kasih. Pak, saya teringat yang kita waktu bahas di Kampung Teri. Tuntut paku, cari paku, paku ada di seberang. Tuntut aku, cari aku ada di tengah terang. Nah itu dia, ini ya Pak. Ya. Penjabarannya. Nah mungkin disitulah yang daripada yang mengenal yang mempunyai. Nah yang kita mungkin yang selama ini perlu mengkaji balik lagi kepada yang aku ada di tengah terang itu. Yang pada diri kita itu seperti apa? Aku di tengah terang. Itulah yang sering dipakai orang yang lagi pondok pesantren, karena kiai-kiai itu rata-rata kayak gitu, paku kan. Ya. Jadilah seperti paku. Paku itu rumah sebesar apapun itu dari paku ada. Ya. Tapi ketika rumah udah jadi megah sekali, pakunya hilang, Pak. Ya, kelihatan. Hilang kan? Pakunya nggak ada. Nggak disebut paku lagi. Nggak. Wih, rumahmu hebat kali ya. Ini materialnya apa ini? Semuanya apa ini? Ini pakai besi berapa? Paku itu padahal utama deh. Hilang kan? Itu lah. Makanya kiai-kiai saya dulu kayak gitu. Jadilah engkau seperti paku. Kau hidup di masyarakat, walaupun kebaikanmu itu enggak ditunjukkan masyarakat, ya enggak apa-apa, udah ikhlaskan aja. Karena kebaikanmu itu hanya lillahi ta'ala, bukan hanya untuk pujian atau bukan hanya untuk celaan. Itu ya baik dan buruk itu Allah. Kita enggak tahu, makanya di dunia ini kita enggak tahu. Tahu enggak? Ya aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Kaladi, tahu nggak kalian orang yang ngomong agama tapi dia itu bohong? Ya. Artinya kan gitu kan? Ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang-orang yang ngomongnya tinggi-tinggi, sholatnya rajin itu, ketika ada anak yatim itu dia itu nggak mau ngasih makan, nolak dia.
Wala yakhuddu ala ta'amil miskin, orang miskin yang kelaparan padahal dia mampu dan dia tahu nggak mau ngasih. Fawailul lil musalli, maka dari itu walaupun dia sholatnya rajin jamaah 5 waktu, tapi ketika ada anak yatim piatu, ketika ada fakir miskin nggak bisa makan dan dia mampu untuk memberi, dia nggak mau memberi, fawailul lil musalli, neraka wel orang, karena dia menolak anak yatim piatu, fakir miskin nggak bisa makan, dia mampu untuk memberi, tidak mau ngasih. Itu jelas, itu Quran itu. Tapi kadang itu orang-orang nggak mau kalau diomongin kayak gitu, berontak dia. Yang penting sholat, yang penting sholat. Sholat di Quran itu berapa kali, tapi sodako infak itu berapa kali. Bos kita itu nyuruh 2 kali 3 kali, itu nggak mempan. Tapi kalau terus-terusan disuruh terus, kira-kira kita berangkat nggak? Oh, ini berarti memang penting sekali nih bos kita ngomong nyampe berkali-kali kayak gini. Itu di Quran kayak gitu. Sholat kita rajin, jamaah terus malah. Tapi ketika ada anak yatim piatu, ketika ada fakir miskin nggak bisa makan, kita tutup mata. Padahal kita mampu untuk memberinya. Nah, itu orang yang kayak gitu, walaupun ngomong agamanya tinggi, tinggalin aja. Nggak usah diskutin. Itulah pentingnya kita ngaji tingkah laku, ngaji rasa, kalau rasa. Nah itu ada yang itu, barang siapa yang mengenal diri maka dia akan mengenal penjutaan. Ribon itu penjabarannya. Menurut saya larinya ke sana kan pembahasan. Ya. Diri itu bisa dimanain hati nggak? Bisa? Hati itu tahu itu barang jelek, tahu barang bagus kan? Ya. Yang bisa bohong itu adalah mulut. Mulut. Kira. Kalau hati itu nggak bisa bohong, kapanpun nggak bisa bohong. Tapi niatan untuk berbohong itu ada. Tapi suruh bohong itu kan dia itu nggak bisa. Tahu itu kalau itu bohong itu tahu. Tahu nggak bakalan bisa. Begitu ya kan? Kayak gitu. Nah disitulah kenalilah dirimu. Jangan nyampe pikiran kita itu nggak sinkron sama hati kita. Maksud mengenal diri kita. Iya. Kalau kok pikiran kita, otak-otak kita ini, itu maunya menang sendiri. Beda dengan hati Jadi kita. menyadari nggak sinkron ya sama lah. Iya. Orang nggak menyadari. Terus mulut dan hati nggak sinkron itu sama lah. Mulut ini ngomong kan otak ini yang nyuruh ini. Berarti kan nggak sinkron. Disuruh kan, nggak sinkron. Kalau nggak sinkron berarti belum menyadari. Belum. Dan tidak menyadari berarti tidak kenal diri. Nah, diri kita ini apa sih di dunia ini ya Allah? Saya ini yang diciptakan. Mata diberi, apa-apa semua diberi. Apapun loh. Bahkan kita nanam anggur ini yang numbuhin siapa? Perannya itu kita kosong benarnya. Semuanya itu Allah. Kekuatan kita bisa ngangkat sesuatu itu kekuatan dari siapa? Nah, gitu aja bilang alhamdulillah loh. Hanya sekedar presentasinya, kalau di presentasi besar kemana nantinya dalam kenyataannya? Ya emang ke Allah. Karena saya perbedaan ikhtiar sama Gusti Allah. sama ikhtiar itu kan Allah menyuruh kita untuk berikhtiar. Itu adalah kewajiban kita sebagai manusia, ikhtiar, cari kerjaan, dapat kerjaan. Makanya yang itu kaya itu kan nggak wajib, dapat atau nggak dapat juga nggak wajib. Imbang lah. Iya. Tapi Maksudnya imbang? Nilai ikhtiarnya itu Tapi kita bisa ikhtiar itu kan juga atas izinnya Allah. Iya. Yang menggerakkan juga Allah. Iya, nggak ada. Jadi harus imbang lah intinya. Iya. Kalau imbang itu berarti masih ada selain Allah berarti kalau imbang. ya.
Maksudnya imbang bagaimana sampean? Aku tak tanya. Seperti tadi, Imbangnya. kita sudah mengenal dalam artian sesuatu Allah lah. Segala sesuatunya hakikatnya Masya Allah. menggerakkan power apa, dan satu sisi ilmu pengetahuan yang tentang duniawi kan harus dijalankan ikhtiar tadi. Ya. Tapi tidak munafik kan hati yang bicara. Nah itu dalam artian dengan nyantainya kan tidak mungkin. Dengan pengetahuan kita harus menjalani, tapi dengan menyadari kita juga harus pengakuan semuanya karena Gusti Allah. Berarti kan keseimbangannya harus bersama. Bukan? Keseimbangan maksudnya? Keseimbangan enggak, kalau keseimbangan harus sama ya berarti sampean beda lah nanti. Enggak, yang ditakuti nanti kita mengagungkannya itu leye-leye terus ngandalkan Gusti Allah kan nggak mungkin. Ikhtiarnya pasangan itu macam mana? Ya aku sekarang aku tanya, ketika kamu nggak kerja apa-apapun, ngopi setiap hari, entah main ke sana kemarin, kira-kira yang kita lakuin lah, taruhlah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bisa makan nggak itu? Aslinya itu bisa, cuman kadang tuntutan dari keluarga. Karena kita ini dikasih anak. Beda dengan maksudnya ilmu pengetahuan dunia itu dijalankan. Kan nggak mungkin kita malas-malasan kalau bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu kan yang maksudnya di situ. Punya ilmu nggak dimanfaatkan duniawinya, salah satunya kan gitu. Tapi bukan mengerjakan tadi ikhtiarnya, tetap mengagungkan Gusti Allahnya. Presentasinya maksud aku tuh apa? Memang harus seimbang gitu dengan pengetahuan yang dimiliki. Kalau aku enggak sih, karena orang itu kalau nyari kerjaan pun di situ pun sesuai kok orang kebisaan dia loh ya, ilmunya dia di sini. Oh saya ini engineering, ya harus masuknya di engineering. Ketika nanti kemana-mana itu nggak bisa, nggak diterima, mungkin terpaut masalah umur atau terpaut masalah apalah, ada yang lebih pintar, itu kan memang sudah urusannya Tuhan, yang pastinya endingnya hasilnya itu ya Tuhan ya. Nah, kalau kok kerjaan kayak gitu ya udah kerjain, kalau bisa mampu ya nggak apa-apa, diberi kemampuan oleh Allah itu kan. Iya, ya nggak masalah, nggak masalah kalau aku nggak masalah. Pendapat seperti ini Pak Lopan, bahwa kita pertama itu diperintahkan untuk meminta kepada Allah. Terus jalan syariatnya ikhtiar, mau sedikit, mau banyak, mau dapat, mau nggak dapat, nilai ikhtiarnya itulah yang tertinggi 100% kehendak Allah. Artinya di dalam rukun iman kita itu ada yang namanya kodok dan kadar itu tadi. Kita di dalam misalnya di kodoknya itu kita dapat yang baik, alhamdulillah, artinya kita dapat rezeki yang banyak. Di ikhtiar kita itu, ketika pada ikhtiarnya juga kadarnya ternyata kita dapat yang jeleknya nggak dapat apa-apa juga, alhamdulillah tidak ada masalah apa-apa. Artinya kalau kita berpikir persentasenya, maka itu aku yakin saya 100% Allah sudah mentakdirkan seperti itu. Hanya kadang-kadang kan jawabannya itu yang kalau menurut versi manusia itu ketika ikhtiar hari ini harus dapat hasil segini. Nah itu yang kadang-kadang membuat kita jadi keliru. Padahal sebenarnya kita itu udah berhasil saat kita berikhtiar itu. Cuman kadang-kadang imbalannya itu tidak terjadi pada saat itu. Kurang menyadari. Ya. Kadang-kadang kan kalau bagi orang yang belum sampai ke keimanan kodok dan kadar ini, dia akan kecewa. Loh, saya udah fokus udah cuti balik nih kan, udah gali tanah nih kan, mau cari emas kan, orang semua dapat kok kita nggak dapat gitu kan. Padahal sebenarnya kita udah disiapkan sama Allah Taala, itu udah ada. Besok baru kita dapat, orang hari ini gali langsung dapat kan gitu. Bentuklah bahasanya kan. Nah kekecewaan itulah yang membuat kita itu kadang-kadang lupa dengan kodok dan kodar itu. Menurut pendapat saya gitu. Itu pun bagus. Kodok kodar itu malah justru saya syar itu nggak ada. Iya. Kan ada khairihi wa syarrihi kan. Kodok kodar itu ada jelek ada bagus. Itulah yang kemarin aku contohin itu. Kodok kodar itu khairihi wa khairihi
wa khairihi minallah wa khairihi wa syarrihi. Jelek itu aslinya tidak ada. Jelek itu adalah persepsi manusia. Karena nggak cocok sama dirinya. Yang jelek itu yang sering aku contohin kemarin apa? Orang mau tanda tangan kontra di tengah jalan, tahu-tahu taksinya banyak pecah di tol pula. Mau diganti ban serepnya bocor juga. Mau nyetop taksi ya nggak bisa. Tahu-tahu nelpon taksi lain, datang, nyampe bandara udah ditinggal pesawat. Marah-marah nggak kira-kira? Padahal itu nyelamatin dia balik malam-malam tahu berita pesawat di Kolombo mau jurusan Amerika jatuh di Kolombo pesawatnya. Nah itu nyelamatin atau enggak? Baru dia alhamdulillah. Makanya Kodok Qadar itu tahunya setelah kejadian. Bagaimana kita menyikapi? Iya, memang balik ilmu itu makanya penting. Makanya kalau saya dalam pemikiran saya setelah di umur 40-an lebih ini berpikirnya gini Pak. Kalau dulu itu kan banyak kekecewaan ya. Semuanya itu kok yang menjadi cita-cita kita itu nggak sampai pengen jadi tentara kok malah jadi PNS, ya kan? Ya gitu kan. Oh kecewanya minta ampun gitu ya kan. Tapi setelah sekarang ini tidak berpikir bahwa memang Allah itu memang maunya Allah itu kan nggak sama dengan maunya kita. Bila kodoknya gitu lah. Udah memang harus kita jalan seperti ini. Sekarang apa juga pengertiannya itu siapa yang mau lahir di perutnya? Itu betul. Ya kan? Ya. Ada nggak kita sudah dari awal-awal udah teken kontrak? Mau lahir dari perutnya ibunya wong Jawa? Ada emang. Kalau ada gitu saya usul pertama ya Allah jadikan saya keturunannya Kanjeng Nabi. dari perutnya ibunya keturunan Kanjeng Nabi. Itulah yang sering tentunya kemarin pun udah saya omongin kan. Kita itu sebenarnya kalau suruh milih sama Tuhan, tanda tangan kontrak, tanda tangan sini. Kamu mau keluar dari perut siapa? George Bush, kaya udah kan. Donald Trump itu udah pasti. Tak tahunya enggak. Besok kamu mati yang bagaimana? Oh yang enak ya wah, enggak tahu-tahunya ketabrak mobil, tahu-tahunya gantung diri, tahu-tahunya kena kan kita itu nggak tahu semua. Matinya besok kita bagaimanapun kita juga nggak tahu. Nah, karena yang tahu hanya Allah. Besok mati tabrak mobil lah, udah. Makanya itulah. Tapi kalau masalah mati itu pernah dengar itu namanya ramah ya. Tergantung kebiasaan. Biasanya dia mabuk ya mati, kalau kada mabuk biasa ngaji ya lagi ngaji. Apakah itu begitu cuma semboyan atau cerita? Ya itu biasanya ya semboyan-semboyan orang itu. Karena di hadis pun ya juga ada yang kayak gitu juga. Ya mau percaya juga silakan, enggak juga silakan. Masalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang punya hak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hak itu barang bener. Nah, barang bener kita itu takut ada satu. Barang bener itu takut kita. Apa itu, Pak? Mati. Itu barang paling bener tuh. Oh, takut. ketika kita belum siap. Iya, rata-rata ya belum siap, Pak. Ya. Tapi rata-rata orang yang meninggal itu kalau ditanya udah siap, walaupun dia udah banyak mungkin amalannya, juga dia akan mengatakan belum siap dan belum puas. Orang kayak gitu jarang sekali, Pak. Itu Ar-Rumi aja ya kayak gitu kan, sakit apa. Ngapain kalian tuh nangis-nangis? Sampean sakit. Gak usah tangis sih, orang Allah seneng kalau aku kayak gini, Pak. Udah sana, nari-nari sana. Nah. Makanya sekarang ada tarian Ar-Rumi kan, Sufi Ar-Rumi ada kan? Pak, senang-senang sana, nari-nari sana. Kembali tadi ke kirim surat tadi itu. Alamatnya di mana itu sana, Pak? Sekarang gini, kita itu kalau kirim surat ke pacar kita, ya, ngeceknya aja bisa 3 kali, 4 kali, bahkan 10 kali.
Bisa loh. Pengalaman pribadi itu. Ya wis alamat. Oh, alamat ya. Itu cari tahu ya maksudnya. Alamat Itu nih cari bener tahu. enggak alamatnya? Ya. Apa ini Apa ini? terkiri teruntuk Ya. atau ini kepadanya atau yang sini kepadanya ini teruntuk? Alamatnya ini bener enggak yang saya kirimkan? Kalau enggak bener kan balik lagi. Ya. Kamu omongin yang perbuatan baik tadi. Berarti kan itu barang itu balik lagi ke kita. Alamat. Enggak jadi, salah alamat dia. Paham kan? Ya, ya. Karena ini alamatnya salah. Makanya enggak nyampe tujuan. Tapi sebenarnya gini Pak Nova. Mana? Yang namanya orang kirim surat itu udah pasti alamatnya. Nggak mungkin dia membuat ini apa membuat Perjalanan. Ya, cuman masalahnya ya kan, yang jadi masalah itu dia menitipkan surat itu kepada siapa? Iya, perjalanannya. Ya, tukang posnya. Tukang posnya, sehingganya tukang posnya ini bener dia kan ada limitnya tuh. Ada yang Belum 1 hari, belum ada yang 3 hari, ada yang seminggu, ada yang sebulan. Tergantung perangkonya. Nah, Tadi aku ngomong kirim surat alamatnya Cek. salah kan? ya. Ini kan alamatnya salah lah. Kalau alamatnya bener ya bener lah Pak. Nggak bakalan balik lagi. Kalau alamatnya Masalah bener, alamatnya. yang kirim suratnya juga bener, kantor pos salah. Itu kan udah jelas. Kode posnya. Nah, kode posnya bener, alamatnya bener. Ya. Kita kirimnya di tempat yang kantor pos itu kan udah jelas benernya kan? Ternyata Diakui. nggak sampai. Ternyata kok nggak sampai ya itu urusannya yang namanya takdir. Maksudnya itu tadi. Ah. Ternyata nggak sampai. Nah, ternyata nggak nyampe, itulah yang namanya takdir. Entah orangnya yang kita kirimi surat itu udah beda, atau sudah meninggal, ataukah kantor posnya itu yang main-main di tengah jalan. Makanya biar doa kita ini tidak salah alamat, belajarlah kalau berdoa itu pikiran, mulut, hati itu satu, Selaras. selaras. Kalau mau ini, ud'uni, berdoalah engkau ni kepadaku. Setelah engkau meminta kepada Allah, kepadaku Allah ini, Ya. hatimu isi Allah aja. Jangan diingat-ingat otak kita itu apa yang kita minta, itu pasti nanti kecewa kan. Kalau ingat-ingat yang apa yang diminta. Stres itu nanti. Pasrah hanya Allah. Pikiran kita minta ya Allah, berilah rezeki yang banyak ya Allah. Tapi hatimu itu kosong, nggak ada Allahnya. Ay, siap-siaplah kecewa itu. Benar. Makanya kita punya alat, punya sarana yaitu munajat. Ya. Insya Allah dengan munajat ini yang sangatnya ini sudah jelas di situ kita belajar. Nih ngomong munajat ya. Munajat itu kita pernah ya Pak ya ke Palem Spring ya. Palem Spring itu pernah. Imam Masjid Palem Spring itu masjid apa namanya? Muhajirin apa itu? Kayaknya Gimana? Palem Spring itu Batam Center itu. Apa namanya itu? Bukan. Palem Spring itu. Yang ada depannya itu loh sate kendal dulu itu Palem Spring kan? Itu imamnya itu nyampe nanya ke saya itu, Pak ini siapa yang nerbitkan? Nah, kenapa? Karena doa-doa ini emang kita waktu di pondok kan emang diajarkan ini tuh inti dari doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Ini bagus sekali, saya minta. Ini bagus ini Pak, orangnya hafid Quran. Sebenarnya kita tidak ada. Kita tidak ada, tapi kan kebanyakan orang secara umum itu tuh akunnya ada sebagai makhluk kan gitu kan, secara khalayak ramai. Nah itu gimana? Kalau makhluk itu betul. Makhluk betul ya. Makhluk itu sesuatu yang diciptakan. Nah, itu betul. Betul. Tapi pertanyaanmu jangan dikasih makhluk sebenarnya. Gimana? Karena makhluk itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah.